Oke adik-adik, selamat pagi. Pagi. Miss. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke. Kelas 5. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Oke adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Miss minta untuk segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan pembelajaran IPAS pada pagi hari ini bisa disimpan terlebih dahulu. Boleh? Boleh. Jadi yang tidak berkaitan dengan pembelajaran hari ini bisa disimpan. Handphone. Oke. Untuk ketua kelas, Aca. oke Aca boleh pimpin doa ke depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, kita akan berdoa sesuai agama yang diajarin saya, yaitu Islam. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan duduk. Oke adik-adik, Miss mau tanya untuk kehadirannya, apakah hadir semua? Hadir. Oke, jadi hadir semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdiri. Mengapa bintang tangan kesamping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, tangan tangan diputar, gulung tangan digulung, bola bergerak di pagar bundar,
Kira-kira adik-adik bisa menganalisis apa tentang video tersebut? Makanan Oke, makanan sehat. Makanan sehat. Makanan sehat apa saja jenisnya? Susu, oke, semuanya benar. Jadi makanan sehat itu ada yang mengandung karbohidrat itu nasi, bisa juga roti, kemudian ada buahnya, sayur, daging dan telur dan susu. Oke. Jadi baiklah adik-adik, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, di mana adik-adik dapat menganalisis urutan sistem pencernaan manusia dengan baik. Jadi adik-adik diminta untuk menganalisis urutan dari sistem pencernaan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat bagan dari sistem pencernaan manusia dengan baik. Oke, kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi-fungsi dari sistem pencernaan. Oke, kita lanjut materi. Yang pertama yaitu pengertian sistem pencernaan. Ada yang mau baca? Oke, silakan. Sistem pencernaan merupakan proses pencernaan makanan menjadi molekul yang sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar pencernaan. Oke, jadi sistem pencernaan itu merupakan proses pemecahan makanan dari makanan yang berbentuk kasar menjadi halus, sehingga dapat berubah menjadi energi di dalam tubuh. Apa saja yang terlibat dalam sistem pencernaan? Ada organ-organ. Oke, ada organ-organ pencernaan dan kelenjar pencernaan yang masih di slide. Kemudian untuk pencernaan itu ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, kalau untuk pencernaan mekanik itu dia terjadi di mulut, itu dilakukan oleh gigi. Kemudian untuk pencernaan kimiawi itu dibantu oleh enzim. Oke, kita lanjut pada organ-organ pencernaan. Apa yang pertama? Ada Rongga mulut. Oke, yang kedua? Yang ketiga? Kemudian? Jadi ada 6 organ pencernaan, ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan anus. Oke, kita lanjut. Di sini Miss akan menampilkan video. Jadi adik-adik silakan perhatikan ya. Silakan dilihat. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung.
Jadi makanan itu akan didorong dengan gerakan peristaltik menuju ke lambung. Oke. Nah, setelah ke lambung kemana? Ke usus halus. Nah, usus halus itu berfungsi untuk apa? Menyerap sari-sari makanan atau zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, setelah dari usus halus kemudian ke usus besar. Nah, fungsi usus besar apa tadi? Jadi usus besar itu untuk menampung sisa-sisa makanan yang tidak bisa diserap oleh usus halus. Kan dari usus halus kemudian sisanya itu ke usus besar, karena tidak bisa diserap oleh usus halus makanya ke usus besar. Nah, setelah usus besar apa? Anus. Nah, biasa kita sebut apa itu yang keluar dari anus? Nah, bahasa halusnya itu namanya feces. Yaitu kotoran ya. Jadi makanan yang sudah tidak dapat dicerna itu akan menjadi feces. Kemudian, nah kemana sari-sari makanannya? Ada yang tahu kemana sari-sari makanan yang diserap oleh usus halus tadi? Menjadi energi, kemudian nutrisi. Nah, setelah organ-organ pencernaan kita akan masuk pada gangguan sistem pencernaan. Nah, di sini Miss mau tanya, siapa yang pernah mengalami diare? Diare? Aca. Nah, kalau Aca waktu diare apa ciri-cirinya? Sakit. Oke, biasa sakit perut. Kemudian sering buang air besar. Jadi buang air besarnya itu mungkin dalam satu hari bisa jadi 5 kali, 6 kali karena kita mengalami diare. Oke, lanjut. Untuk yang kedua itu ada sembelit. Siapa yang pernah mengalami sembelit atau susah buang air besar? Biasa kita kalau susah buang air besar kekurangan makanan apa? Berserat. Jadi kita kurang makanan yang berserat. Jadi adik-adik itu harus banyak makanan berserat agar tidak mengalami sembelit atau susah buang air besar. Nah, untuk yang ketiga itu ada wasir. Ada yang pernah mengalami penyakit wasir? Wasir itu biasa terjadi sakit di sekitar anus. Jadi ketika kalian buang air besar itu terasa sakit. Pernah? Jadi kalau kalian paksa pada saat buang air besar itu bisa jadi akan keluar darah dari anus. Jadi itu penyakit wasir. Wasir atau biasa kita sebut dengan ambeien. Oh, nah, dengan apa itu? Oke. Baik adik-adik, di sini Miss ada tips untuk merawat agar saluran pencernaan kita tetap sehat. Ada yang pertama apa itu? Cuci tangan sebelum makan. Kemudian yang kedua, makan sayuran. Oke. Mengonsumsi makanan yang higienis atau sehat. Kemudian makan dengan santai. Jadi tidak boleh makan dengan terburu-buru. Pelan-pelan makannya ya. Kemudian biasanya kan kalau ada aturan mengunyah berapa kali? 32 kali. Nah, yang keempat apa? Menerapkan pola makan Sehat. teratur dengan penuh gizi yang cukup dan seimbang. Kira-kira makanan yang penuh dengan gizi dan seimbang itu apa? Sayur. Susu. Susu. Ikan. Gandum. Nasi dia di undian boleh. Jadi semua yang tadi disebutkan itu benar. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini Meg ada lagu untuk sistem pencernaan. Kalian tahu lagu Ampar-Ampar Pisang? Tahu.
Aku belum matang, masa sedikit Ini anak. Oke, setelah itu Mem akan bentuk kalian menjadi 4 kelompok. Nah, jadi di sini Miss akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Oke, sudah sesuai? Boleh untuk kelompok yang ini atau akan dirombak? Boleh. Oke, di sini Miss akan membagikan lembar peserta didik. Nah, di sini kalian akan mengerjakan LKPD. Miss bagikan dulu baru sebentar. Miss, boleh coba. Boleh. Oke, dengar dulu perhatian. Miss mau jelaskan. Oke, kalian lihat di situ ada petunjuk mengerjakan. Perhatian. Nah, di LKPD ini ada petunjuk mengerjakan. Nah, untuk yang pertama itu ada bacalah petunjuk pengerjaan sebelum memulai kegiatan. Kemudian baca setiap pertanyaan dengan cermat dan teliti. Kemudian diskusilah dalam mengerjakan LKPD bersama dengan anggota kelompok. Kemudian ketika ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Jadi nomor 1 itu soalnya amatilah gambar proses pencernaan dan tentukan nama organ yang tepat. Nah, di sini adik-adik akan mengisi sebuah proyek yaitu membuat bagan dari sistem pencernaan. Boleh? Jadi kalian akan membuat bagan sistem pencernaan. Kalau tidak ada yang dimengerti boleh ditanyakan. Oke adik-adik, apakah tugasnya sudah selesai untuk mengerjakan LKPD? Sudah. Nah, untuk
kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ini yang terakhir nih. Tidak ada yang tertawa, semuanya perhatian ke depan. Oke, langsung. Siapa ini namanya? Yang lainnya. Miss Lia, Miss. Coba kalau lagi. Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percakapan. Mulut makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, titaratin, dan juga enzim maltase. Kerongkongan. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan. Terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan terdapat gerakan respiratif seperti meramas guna mendorong makanan menuju lambung. Selain mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein dan juga HCI, asam klorida, yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Usus halus. Dari lambung, makanan yang sudah diproses di lambung menjadi usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim dan pankreas, emparu, dan hadi seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Usus besar. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain mengalami pembusukan di dalam usus besar, juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi fresh atau kotoran. Rektum dan anus. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, sensor di sana akan mengirim sinyal ke otak untuk memutuskan apakah perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sehingga saatnya. Nah, itulah tadi proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Sekian dari presentasi kami, diucapkan terima kasih. Baik, berikan apresiasi tepuk tangan kepada
baca hijau. Baca Jadi tadi kita sekarang akan bersandar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Reksita Buwun. Perkenalkan, nama saya Yusuf Malu. Perkenalkan, nama saya Freddy Sindra. Perkenalkan, nama saya Hasyatu Bagus. Mulai dari mulut. Mulut fungsinya untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil. Yang kedua ada jarum fungsinya untuk memindahkan makanan dari mulut ke dalam. Yang ketiga apa? Yang ketiga garam. Perlihatkan gambarnya ke depan deh. Supaya teman-teman bisa melihat. Ketiga lampu. Fungsinya untuk memecahkan makanan dari campurnya matang. Yang keempat ada usus halus, fungsinya menyerap nutrisi dan makanan tersebut seperti lemak, protein, dan vitamin. Usus besar fungsinya untuk menyerap air dari fases. Fungsinya untuk mengeluarkan fases dari saluran pencernaan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3 kelompoknya Anwar. Oke, silakan Anwar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan Presentasikan hasil diskusi kami di organ serius. perkenalan. Kami terdiri dari 5 anggota kelompok. Saya Prince, Anwar. Oke. Mulai. Kenalkan nama saya Sekri. Ya Tuhan. pertama memasukkan dan mempunyai makanan. Kedua, kerongkongan. Kerongkongan berfungsi menaruh makanan. Berfungsi mencerna makanan. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan. Usus besar berfungsi menyerap air dan pembentukan fases. Sekian dari presentasi kami. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Serius ya? Oke, silakan untuk kelompok 4.
lain perhatian. Tidak ada yang ketawa. Mulai. Yang pertama, kasih besar suara deh. Supaya yang lain dengar. Kasih besar suara. Oke, sudah. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, jadi itulah hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Sudah sangat baik. Oke, Oke, tunggu ya. Jadi sebelum kita masuk dalam evaluasi, Lexi duduk dulu. Oke, dengar adik-adik. Jadi hasil presentasi dari kalian itu sudah sangat baik. Beri aplaus untuk kalian semua. Nah, untuk berikutnya itu kita akan menyimpulkan materi pada hari ini. Kemudian kita akan melakukan evaluasi dalam bentuk kuis. Siapa yang mau menyimpulkan? Alvaro boleh? Siapa? Miss Gisel, Miss. Yang lain diam, perhatikan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar nutrisinya dan berubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Oke, jadi beri aplaus untuk Alvaro yang sudah menyimpulkan. Jadi proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi lebih halus sehingga dapat diserap oleh tubuh kita. Nah, untuk organ-organ pencernaannya apa saja? Berurutan. Yang pertama apa? Tepuk tangan. Adik-adik semua sudah memahami mengenai sistem pencernaan. Di mana kalian bisa menyimpulkan apa itu pengertian sistem pencernaan. Kemudian yang lain juga bisa menyebutkan organ-organ dari sistem pencernaan. Nah, di sini kita akan memberikan evaluasi berupa kuis. Boleh? Siap untuk kuis? Oke, adik-adik silakan sediakan handphone
Pas mau. Boleh ganti. Aku suka sama Ah, itu dah. Miss, boleh kita kota. Sekarang mau mulai? Siap? Oke, siap. Semua Scarlett? Siap. Please. Siap. Perhatikan soal cepat. DP waktu cuma 20 detik. Proses pengolahan makanan agar dapat diserap nutrisi dan juga menjadi energi disebut sistem apa? Yang Proses mengolah makanan agar dapat diserap dan semua Pak jawab. Nomor 2. Urutan organ pencernaan yang kemarin apa-apa? mulut, usus, halus, Jadi DP urutan organ pencernaan apa? Mulut, Siap-siap. Pertanyaan kedua. Gerakan gerakan meremas-remas yang di kerongkongan kemarin apa? Garis talus, lurus, memutar, parabolik. Antara mulut dan lambung, apa yang menghubungkan mulut dan lambung? Kasih yang paling bawah. Ada yang masuk dalam informasi yang digunakan sebagai makanan yang masuk dalam informasi yang digunakan sebagai sumber energi. Kita oh iya. Jadi semua jawabannya benar ya.
Apa yang maksudnya? Kan aku pilih apa? Jangan dulu. Diare disebabkan oleh Cek kotaknya dong. gangguan Oke. Mama. Nenek penjahit kelas waktu habis bang. Oke, jadi untuk skor untuk kuis ini ada 3 peserta yang mendapat juara 1 itu Aca. Lagi Urut kedua ada Raisa. Aisyah. Berapa persen? Itu Pur. 575. Yang ketiga Jason. Berapa? Berapa lagi? Mana Jason? Oke, dia 4.006. Beri aplaus dulu yang sedang dapat. Siapa? Oke, jadi untuk materi sistem pencernaan kita sudah selesai. Adik-adik sudah melakukan kuisnya dengan baik. Nah, untuk itu kesimpulannya untuk sistem pencernaan itu apa kemarin? Sistem pencernaan adalah proses mengubah makanan dari yang berukuran besar menjadi kecil atau halus sehingga dapat diserap oleh tubuh. Apa saja organnya kemarin? Mulut, tenggorokan, jadi itulah kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini untuk materi sistem pencernaan. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai untuk hari ini, Mem minta refleksi dari kalian. Apakah kalian senang belajar sistem pencernaan hari ini? Jadi untuk itu Miss minta satu orang untuk pimpin doa penutup. Risha. Doanya? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah selesai belajar, kiranya materi-materi yang diberikan Miss bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Risha. Sama-sama. Jadi kita tutup pelajaran hari ini